Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kembali kita bisa bersilaturahmi, kembali kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa mendatangi masjid yang mulia ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga amalan atau ibadah yang telah kita lakukan, baik yang sudah sempurna ataupun yang mungkin belum sempurna, namun tetap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan yang lalu kita ada menyampaikan atau mengkaji tentang syafaat, di mana kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan mempercayai bahwa syafaat itu ada, yang nanti akan diberikan di hari kiamat nanti. Meskipun ada beberapa kelompok atau beberapa golongan yang tidak mempercayai adanya syafaat, tetapi berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahwa syafaat atau yang bisa diartikan sebuah pertolongan atau bisa diartikan sebagai perantara, karena Nabi itu nanti menjadi perantara untuk memintakan kepada Allah bagi kita sebuah pertolongan yang itu nanti betul-betul sangat kita perlukan, kita sangat berhajat, kita sangat membutuhkan apa yang namanya syafaat itu. Karena tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan, mungkin ada yang sudah sempurna, mungkin ada yang belum, atau mungkin karena kita sebagai manusia yang mungkin terkadang melakukan kealpaan, melakukan kekhilafan dan lain sebagainya. Dan inilah diantara tanda, diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta dan sangat sayang terhadap orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman nanti Allah akan berikan yang namanya syafaat. Nah, kalau orang beriman diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan pasti dia akan masuk surga, pasti.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di hari kiamat kita akan diberikan syafaat ya. Artinya syafaat itu pertolongan yang nanti akan dimintakan oleh Rasul kepada Allah. Jadi Rasul memang bisa memberikan syafaat, tetapi tentu berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Allah. Karena syafaat itu tidak akan bermanfaat, syafaat itu tidak akan bisa diberikan kecuali kalau memang Allah sudah memberikan izin. Satu, memberikan izin kepada orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Siapa itu? Tentu tidak lain adalah Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Allah memberikan izin bagi orang yang diberikan izin oleh Allah untuk diberikan syafaat. Kalau Allah nggak memberikan izin ya tidak bisa. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi supaya syafaat yang disediakan bagi kita orang yang beriman itu betul-betul dapat kita peroleh itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu sebagai orang yang beriman tentu kita tidak boleh bergantung begitu saja ya, bergantung tanpa ada sebuah usaha, tanpa ada sebuah amalan-amalan yang seharusnya kita lestarikan, kita budayakan, kita amalkan. Yang amalan itu ketika kita jaga, ketika kita pelihara, maka dapat dipastikan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syafaat, yaitu tentang bagaimana kiat, bagaimana cara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita ini bisa mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti. Yang pertama, amalan yang bisa menyebabkan seorang muslim untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah SWT, mereka adalah orang yang menjaga akidahnya, orang yang memiliki akidah, orang yang memiliki tauhid yang benar dan lurus, orang yang memiliki keikhlasan di dalam berakidah. Ikhlas berarti apa? Murni ya. Murni berarti tanpa adanya campur baur ya. Ya, dalam hal ini tentu adalah kita mampu menjaga dari hal-hal yang berbau kesyirikan, baik itu ya syirik kecil, asyirkul asghar ataupun asyirkul akbar. Ya, makanya jangan heran ketika kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya ya selalu diingatkan untuk menjaga akidah, menjaga keimanan, menjaga keyakinan, karena memang manfaat akidah itu luar biasa. Pembahasan-pembahasan yang telah kita sampaikan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah, maka penyebab yang paling besar juga adalah menjaga akidah. Menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, menjaga
keyakinan kita dengan penuh keikhlasan yang mampu dibuktikan dengan ketakwaan itu. Jadi penyebab yang paling besar, penyebab yang paling utama agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu memelihara atau menjaga akidah kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti, wahai Nabi, wahai Rasul. Jadi siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat? Jadi memang jelas ya, memang Rasul nanti itu pasti diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Artinya Rasul nanti pasti diberikan izin oleh Allah. Nah, siapakah mereka yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul? Mereka adalah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nas, yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, man qala, yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, khalisan, yaitu dengan keikhlasan, min qalbihi, yang datang dari hatinya, au nafsihi, atau yang datang dari dirinya atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini penyebab utama ini. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita, mari kita usahakan supaya kita betul-betul bisa menjaga keikhlasan, bisa menjaga kemurnian, bisa menjaga kebersihan tauhid kita, akidah kita. Makanya ada doa yang sangat bagus untuk diamalkan, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang nggak hafal sih, bisa juga pakai bahasa Indonesianya gitu. Gimana itu? Allahumma inni a'udzubika min syarri an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu doa yang bagus untuk diamalkan supaya kita betul-betul terhindar dari kesyirikan. Karena syirik itu, masya Allah, bagaikan binatang yang kecil, warnanya hitam, di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Artinya syirik itu betul-betul sulit untuk dideteksi. Nah, kalau orang menyembah patung memang jelas, tapi syirik itu bukan hanya yang tampak orang menyembah patung dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu, min syarri an usyrika bika syai'an, dari kejahatan berbuat syirik sedikit pun, wa ana a'lam, dan saya mengetahuinya. Artinya kita ini sudah tahu bahwa itu syirik, ya kita berlindung kepada Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan hamba mohon ampunanmu ya dari sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita mohon ampun. Allahumma inni a'udzubika min syarri
an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kejahatan, ya, menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Kita berlindung. Atau bahasa singkatnya, ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah, mudah-mudahan kami jangan sampai berbuat syirik ya Allah, ya Allah kami berlindung dari kesyirikan, ya bisa aja langsung seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minasyirki, yang gampang seperti itu bisa juga. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, boleh juga itu yang mudah. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam bentuk kesyirikan ya Allah, dan hamba mohon ampun ya Allah dari sesuatu yang di luar batas kemampuan kami, yang kita tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid harus benar-benar kita jaga, ya. Agama Islam kita ini harus betul-betul jaga, dan inilah nasihat, inilah pesan, ya. Inilah wejangan yang paling agung yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwa kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, berakidah kepada Allah, meyakini Allah. Kita buktikan dengan ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati sekali-kali mati, padahal mati sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Maksudnya sudah di mana saja kita usahakan kita mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kita mati dalam kondisi keadaan mentauhidkan Allah, kita mati dalam kondisi keadaan kita beriman kepada Allah. Karena kalau kita beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dijamin masuk surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini juga perlu kita amalkan. Amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita berdoa setelah kita mendengarkan azan. Nah, ini kadang kita lupa. Kadang ada azan kita mungkin ya asik ngobrol ya. Kadang kita terlupakan ya, kadang kita terlupakan gitu. Ada azan mungkin kita ngobrol, ada azan mungkin kita tidak menjawab dan lain sebagainya. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika kita tidak berdoa setelah azan, ya setelah azan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari. Man qala, barang siapa yang membaca hina yasma'u, ketika dia mendengarkan an-nida, panggilan atau azan yang telah dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan, ati Muhammadanil wasilah, berilah al-wasilah atau derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah wasilah dan atau derajat atau keutamaan di surga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'ashu maqaman mahmudah, ya, wa ba'ashu maqaman mahmudah,
Kemudian dan bangkitkan beliau sehingga menempati maqam atau tempat yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Lalu barang siapa yang berdoa setelah azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Kalau kita sudah melazimkan, kalau kita sudah membiasakan, alhamdulillah ya, kita bersyukur. Dan orang yakin kita semua sudah paham, sudah tahu ini, dan malam ini kembali kita ingatkan ya, mudah-mudahan ya. Dan insya Allah kalau kita menjaga sholat jamaah kita, apalagi kita datangnya mungkin sebelum azan, insya Allah peluang kita untuk membaca doa ini insya Allah lebih besar, lebih besar dibandingkan ketika ya yang tidak mendatangi sholat jamaah ya. Mungkin dia sibuk dan lain sebagainya, akhirnya terlupakan. Jadi memang di dalam beragama itu Bapak Ibu sekalian, kita itu memang diperintahkan supaya menjadi orang yang al-kais, jadi orang yang cerdas. Memang cerdas dalam artian ya mempersiapkan amalan-amalan sebelum ajal menjemput kita, memilih amalan-amalan yang itu sangat ringan, sangat mudah ya, tidak perlu daya upaya yang kuat, tetapi manfaatnya itu luar biasa. Nah, salah satunya seperti apa ya? Itu tadi menjaga akidah kita. Ya. Kemudian apa? Selalu berusaha untuk menjaga dan memelihara untuk berdoa ketika kita telah mendengarkan azan. Insya Allah nggak perlu 1 menit, ya. Nggak perlu 1 menit kita berdoa setelah azan. Gitu. Mungkin nggak sampai kita 30 detik. Gitu. Ya kan, simple, ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, ya. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamati. Asyam, puasa, wal Quran, dan juga Al-Quran. Dalam hal ini Al-Quran yang dibaca. Kalau orang yang nggak baca Quran ya nggak berfungsi. Maksudnya di sini adalah orang yang membaca Al-Quran. Nanti ada secara khusus hadisnya. Asyamu wal Quran, puasa dan juga Al-Quran, yashfa'ani, akan memberikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu nanti akan berkata, apa yang diucapkan? Rabbi mana tuhut ta'am, wahai Tuhanku, dia telah melarang, mencegah dari at-ta'am, dari makanan. Karena dia telah berpuasa, maka ketika dia puasa telah mencegah, melarangnya untuk makanan yang memang pada saat itu dihalalkan, tetapi dalam kondisi puasa maka dia mampu untuk menahannya. Wasyahawati, dan juga mampu menahan syahwatnya. Bin nahar, pada waktu hari, siang hari. Fasyafi'ni, maka berikan kami ya izin untuk memberikan
syafaat kepada orang yang berpuasa tadi. Fasyafi'ni fihi, maka ya perkenankan aku, kata puasa itu, izinkan aku, kata puasa itu, untuk apa? Untuk memberikan syafaat bagi orang yang menjaga puasanya tadi. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, mana'tuhun naum, karena dia rajin membaca Al-Quran sampai-sampai orang itu menjaga dirinya dari tidur. Ya, artinya nggak terus-menerus berjaga, tidak ya. Nanti hak tubuh hilang juga ya. Artinya yang jelas malam dia baca Quran. Mungkin ada juga orang yang habis tahajud, dia mulai lalu dia baca Quran. Nah, itu artinya betul-betul dia menjadi sahibul Quran. Ya, menjadi sahabat Al-Quran, menjadi orang yang memang suka membaca Quran dan tidak menjadi orang yang hajrul Quran atau membelakangi Al-Quran atau tidak mengindahkan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran. Artinya ini betul-betul orang yang sahibul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, sehingga mana'tuhun naum, sampai-sampai dia menahan dari rasa tidur. Billaili, pada waktu malam, fasyafi'ni, maka perkenankan aku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala, maka berkata Allah berfirman, fayusyaffa'ani, maka keduanya pun diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, ini puasa termasuk juga membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, kemudian yang selanjutnya yang bisa memberikan syafaat bagi kita adalah yaitu selalu menjaga, selalu memelihara atau cinta dengan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi sahibnya, bagi pembacanya. Nah, ini masalah Al-Quran ini sudah pernah kita sampaikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang hajrul Quran gitu ya. Hajrul itu membelakangi ya, membelakangi Al-Quran ya. Sampai-sampai Rasul ya pernah mengeluh kepada Allah ya. Wa qala Rasul, dalam Al-Quran itu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dulu ya Rasul pernah mengeluh karena orang-orang pada membelakangi Al-Quran ya, enggak mengimani Al-Quran, baca Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak mau mendakwakan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu semua masuk di dalam makna hajrul Quran tadi. Sampai-sampai Rasul mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, Nabi berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku ya Allah telah menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang sesuatu yang ditaruh di belakang, nggak dihiraukan sama sekali. Na'udzubillah. Padahal ketika kita berbicara Al-Quran, tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang mau membacanya ya, mau menghafal, apalagi menghafalkannya, mentadaburinya, memahaminya, sampai kepada mengamalkannya, dan sampai kepada mendakwakannya. Masya Allah, dapat dipastikan dia adalah orang-orang yang tentu akan mendapatkan keberuntungan itu. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang bisa mendatangkan syafaat Nabi. Tapi ini tidak memungkinkan sih bagi kita. Tapi terkadang ada orang juga yang memiliki keinginan seperti ini. Apa itu? Yaitu tinggal di Madinah serta sabar terhadap cobaannya dan mati di sana. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamutu illa kunta lahu syafi'an, ya, illa kunta lahu syafi'an syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman. Tentu syaratnya adalah harus orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang sabar terhadap kesusahannya dalam kurung di Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya, menjadi saksi, ya, baginya pada hari kiamat nanti, jika dia adalah orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain mengatakan la yasbiru ala la'wa'il madinati wa syiddatiha ahadun min ummati illa kunta lahu syafi'an yaumal qiyamati au syahidan. Tidaklah seseorang dari umatku yang sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini juga memang ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah, ya, seperti Makkah, seperti Madinah, yang di situ pun kita juga dianjurkan untuk melakukan syiddatuz ziyarati. Boleh kita untuk bersangatan berziarah, ya, ke tempat seperti Madinah Al-Munawwarah dan Al-Makkah Al-Mukarramah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang bisa mendatangkan syafaat bagi seseorang adalah salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Ini kita bersyukur sekali, Pak. Jadi warga Muhammadiyah ini kita bersyukur. Karena apa? Karena ada kekompakan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan sholat jenazah, gitu, Pak. Subhanallah. Ini kalau rasa ini di Kalsel mungkin di HSU aja, Pak, ya. Di Kalsel ini mungkin di HSU Banua 5 plus. Dan kalau rasa di daerah lain kayaknya tidak ada seperti yang ada di Muhammadiyah di Banua 5 atau di Banua 6 ini, Pak. Kalau rasa tidak ada kekompakan yang terbangun di dalam penyelenggaraan sholat jenazah ini, karena dampaknya itu luar biasa. Hadis Nabi SAW mengatakan, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit, seorang jenazah, tusalla yang dia disolatkan alaihi atasnya ummatun, satu kaum, satu kelompok minal muslimin, dari orang muslim, ya belughuna mi'ah, yang mencapai 100, kulluhum yashfa'una, kemudian semuanya memintakan syafaat, mendoakannya, memintakannya ampunan, memintakannya rahmat, supaya Allah mengasihinya. Pada doa yang dibaca itu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terusannya gitu, waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Subhanallah. 100 orang mendoakan seperti itu. Ini luar biasa. Kita bersyukur sekali lagi menjadi
warga Muhammadiyah yang mampu membangun kerukunan di dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kulluhum yashfa'una lahu illa syuffa'u fihi. Maka niscaya ya syafaat itu akan diberikan padanya. Syafaat itu akan diberikan padanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain mengatakan, "Ma min rajulin muslimin," tidaklah seorang muslim laki-laki. Ya, hadisnya memang laki-laki, tapi ini maknanya umum ya. Mukminah juga, muslimah juga. Yamutu, yang dia wafat, meninggal, fayaqumu ala janazatihi, lalu mendirikan sholat ya atas jenazah itu arba'una rajulan. Nah, ini lebih kecil lagi Pak, 40 ya. Arba'una rajulan, 40 orang. Tapi ada syaratnya lagi ini, la yusyrikuna billah. Karena memang kalau dia 40 orang muslim dan dia tidak menyekutukan Allah, doanya makbul kan gitu. 40 orang la arba'una rajulan, 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billah, yang mereka tidak menyekutukan billahi syai'an, kepada Allah dengan sesuatu, illa syaffa'uhumullahu fihi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepadanya. Bersyukur sekali kan ya. Seseorang yang meninggal disolatkan oleh orang-orang warga kita, yang insya Allah warga kita ini betul-betul syarat pertama tadi menjaga kemurnian akidah tadi, menjaga kemurnian akidah, menjaga kesyirikan dan sebagainya. Lalu menyolatkan jenazah, subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang bisa mendatangkan syafaat juga memperbanyak sujud ya. Memperbanyak sujud ini berarti ya memperbanyak sholat ya. Memperbanyak sholat. Ketika ada seseorang yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya bisa bersama dengan Rasul di surga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi jangan meminta aja, Rasul timbul meminta juga, maka itu tolonglah aku dengan apa? Bi kasratis sujud. Nah, maknanya syafaat itu nggak bisa diminta dengan pepesan kosong saja, nggak mau berusaha tapi terlalu tinggi khayalan angan-angannya nanti pasti dapat syafaat ya. Nggak bisa seperti itu, harus dengan usaha. Termasuk ini tadi, supaya bisa bersama Rasul di surga. Rasul mengatakan fa'inni ya, tolonglah aku. Nah, tolonglah aku juga ala nafsika, atas dirimu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud ya. Sama ini ketika kita mau minta tolong orang mendoakan kita juga harus ada actionnya, ada yang harus kita usahakan juga ya. Orang menolong kita tapi kita berdiam diri juga tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu yaitu dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada sedikit waktu. Nah, terkait dengan syafaat, ada 4 jenis syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya, yang akan diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang berada di padang mahsyar. Ada ya, syafaatnya itu macam-macam. Ada yang segera dihisapnya, ada yang seharusnya panas nggak terasa panas. Yang penting ketika dimintakan oleh Allah sebuah pertolongan oleh Rasul dan kita diberi, nah pasti di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi penghuni surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya pada para penghuni surga agar mereka bisa masuk di dalamnya. Sebab
Penjaga surga diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum beliau. Kemudian Rasul juga akan memberikan syafaat bagi orang beriman tapi dia sudah di neraka. Nah, jadi orang beriman itu Pak, kayak apapun juga masih punya kesempatan masuk surga. Makanya kalau memaknai hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu memang betul. Barang siapa yang mati lalu sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dakhalal jannah itu pasti Pak. Tapi penafsirannya dua. Bisa jadi karena akidahnya yang murni, tauhidnya yang murni, dia bisa masuk dakhalal jannah bi ghairi hisab. Memang enggak dihisab, Pak. Langsung masuk surga. Juga bisa dimaknai ya singgah dulu ke neraka, mungkin masih ada kemaksiatan, dosa dan sebagainya, tapi pasti masuk surga Pak. Kalau nanti sudah dihisab, ini diantaranya adalah syafaat Nabi untuk mengeluarkan orang-orang yang masih punya keimanan dari neraka sampai orang beriman itu betul-betul tidak ada lagi di dalam neraka Pak. Makanya dalam Al-Quran kan jelas, yang di dalam surga yang kekal itu kan orang beriman, yang di dalam neraka yang kekal siapa? Orang kafir. Kalau orang beriman dia tidak kekal. Kalau memang disinggahkan neraka ya pasti nanti satu saat pasti dia akan masuk surga. Kemudian ya itu tadi diantara macam-macam syafaat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin demikian apa yang dapat tolong sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, agar kita memiliki kesungguhan, keinginan yang kuat ya, karena kita nanti pada dasarnya semuanya perlu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa kita raih dengan kita mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.